Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas ya soal-soal yang berkaitan dengan akar pangkat. Khususnya soal ini terdapat di kelas 9. Oh ya, kita sudah lama ya tidak membahas soal-soal karena saya sendiri sedang fokus di konten-konten yang lain, tapi sebisa mungkin seminggu ini kita akan coba bahas soal-soal yang ada di matematika di sekolah masing-masing ya. Oke, tidak berpanjang lebar, hari ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan akar pangkat. Nah, di sini terdapat 4 buah soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan akar ya. Nah, jadi di dalam akar pangkat itu sendiri ada yang modelnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan merasionalkan akar. Nah, kita bertahap ya semua soal tersebut insya Allah akan kita bahas pada sesi hari ini. Nah, kemudian seperti yang kalian lihat di bawah dapat angka-angka yang merupakan bilangan kuadrat sebagai alat bantu kita dalam menjawab soal-soal akar pangkat. Oke, khusus nomor 1 ini kalau kita cek ya semua akarnya sudah sama. Nah, kalau dalam akar pangkat sendiri kalau misalkan akarnya sudah sama, maka kita cukup menjumlahkan dan mengurangkan angka yang di depannya saja ya. Di sini mudahnya akar pangkat ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi nilai atau angka akar pangkatnya sudah sama, maka kita cukup menjumlahkan dan mengurangkan angka di depannya saja. Seperti nomor 1 ini ya, ada ABCD itu. Kalau kita cek nah di sini akar 2-nya sudah sama nilainya dengan akar 2 ini, maka kita cukup menjumlahkan angka di depannya saja sehingga menjadi 21 akar 2 ya. Nah, cukup mudah ya. Nah, kemudian lanjut ke soal sebelahnya. Nah, udah sama juga nih, sama-sama akar 11, di sini juga sama-sama akar 11. Maka itu kita cukup mengurangkan saja angka di depannya saja ya. Berarti hasilnya adalah 18 akar 11. Nah, kemudian untuk soal sebelahnya, jika tidak ada angka di depannya, maka dianggap ada angka 1 di sini ya. Meskipun secara soal tidak tertulis ya, tapi secara tersirat terdapat angka 1 di depan akar 5 tersebut, sehingga karena akarnya sudah sama-sama akar 5, maka dari itu kita cukup menjumlahkan angka di depannya saja ya. Nah, di sini sehingga menjadi 10 akar 5 ya. Oke, nah ini juga sama, tidak ada angka di depannya, berarti kita anggap di sini sebenarnya ada 1 ya. Nah, sehingga menjadi min 32 dikurang 1, berarti min 33 akar 33. Nah, ini pembahasan akar pangkat soal nomor 1, masih cukup mudah ya. Nah, kita next ya. Nah, untuk soal selanjutnya sudah bentuk penjumlahan dan pengurangan akar yang perlu disederhanakan ya. Nah, di sini terdapat akar 12, akar 75, dan akar 300. Nah, akar-akar ini karena seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, penjumlahan dan pengurangan akar, akarnya mesti sama ya angka di dalamnya. Karena di sini angkanya belum sama di dalam akarnya, maka perlu
disederhanakan ya, atau disamakan terlebih dahulu. Nah, coba kita cek ya. Karena 12 ini merupakan perkalian dari 4 kali 3, sementara 75 ini merupakan perkalian dari 25 kali 3, dan sementara 300 ini merupakan perkalian dari 100 dikali 3. Nah, wajib ketika kita menguraikan perkalian dari akar di dalam angka tersebut, wajib termuat bilangan kuadrat. Nah, ini semua merupakan bilangan-bilangan kuadrat ya. Oke, yang di bawah ini merupakan sebagai alat bantu kalian dalam menemukan penguraian dari perkalian akar pangkat tersebut ya. Oke, nah setelah itu, setelah kita sederhanakan sehingga menjadi akar 12, nah tadi karena kita sudah uraikan, berarti kita tulis ulang kembali ya. Oke, akar 12 nya itu tadi merupakan perkalian 4 dikali 3 ya. Kemudian akar 75 nya tadi merupakan perkalian 25 dikali 3, dan akar 300 nya sendiri merupakan perkalian dari 100 dikali 3. Nah, karena masing-masing akar tersebut dalam bentuk akar, maka wajib ini juga kita akarkan masing-masing ya, dan masing-masing. Nah, setelah itu kita mencari hasil dari akar tersebut. Nah, akar 4 sendiri kan 2 ya, kemudian akar 25 sendiri 5, kemudian akar 100 sendiri 10. Nah, sehingga akar 12 itu sendiri menjadi 2 akar 3. Nah, kemudian akar 75 sendiri menjadi 5 akar 3. Nah, kemudian akar 300 sendiri menjadi 10 akar 3. Nah, kita lihat di sini semua angka di dalam akar tersebut adalah sama, sehingga kita dapat menjumlahkan ataupun mengurangkan hasil dari soal tersebut. Nah, kita coba perhatikan di soal tersebut kembali. Nah, di sini terdapat angka di depan akar. Nah, ini dapat angka di depan akar. Nah, sehingga angka-angka ini perlu dikalikan dengan hasil dari penyederhanaan akar sebelumnya ya, sehingga menjadi 2 dikali 2 akar 3 ya. Kemudian yang ini menjadi 3 dikali 5 akar 3. Nah, sehingga ini menjadi 4 akar 3. Ini menjadi 15 akar 3. Nah, ini tetap ya 10 akar 3. Sehingga kita konversi dari pertanyaan tersebut menjadi 4 akar 3 ditambah 15 akar 3 dikurang 10 akar 3. Nah, sama seperti soal sebelumnya, karena akarnya sudah sama, itu artinya kita cukup menjumlahkan ataupun mengurangkan angka di depan akarnya saja ya. Seperti sini berarti 4 ditambah 15 adalah 19, kemudian dikurang 10 adalah 9, sehingga hasilnya adalah 9 akar 3 yang D ya. Oke, cukup mudah ya. Oke, kita next ya ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Oke, pada soal nomor 3 ini, kalau sebelumnya itu bentuknya penjumlahan dan pengurangan, pada soal nomor 3 ini adalah bentuknya perkalian. Nah, sebenarnya pada intinya sama saja ya. Nah, untuk perkalian sendiri, jika bertemu soal bentuk seperti ini, yang pertama dilakukan adalah
pertama adalah ketika perkalian, yaitu adalah kita tulis ulang dulu ya, 2 kali 15 dikali 3 akar 6. Nah, ketika di sini ketika perkalian, yaitu angka yang di depan akar dikalikan angka yang di depan akar, kemudian angka di dalam akar dikalikan dengan angka yang di dalam akar, seperti itu ya, sehingga menjadi 2 kali 3. 2 kali 3 sendiri adalah 6 ya. Kemudian akar 15 kali akar 6 itu adalah akar dari 90 ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini sama seperti contoh sebelumnya, akar 90 ini kita cari tahu dulu merupakan akar dari perkalian berapa ya. Sudah cukup tahu sepertinya ya, merupakan perkalian dari 9 kali 10 ya. Nah, sehingga kalau kita akarkan menjadi 3 akar 10. Ada angka di depannya nih. Nah, berarti tinggal kita kalikan 6 dikali 3 akar 10, sehingga hasilnya menjadi 18 akar 10 ya, yang A ya jawabannya. Nah, itu ya, cukup mudah ya. Sekali lagi, jika bertemu perkalian akar, angka di depan akar dikalikan dengan angka yang di depan akar, angka yang di dalam akar dikalikan dengan angka yang di dalam akar, sehingga nantinya kalau misalkan angka di dalam akar tersebut besar, kemungkinan harus disederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya adalah mencari salah satu bentuk perkalian yang salah satu perkalian itu merupakan bilangan kuadrat ya. Oke, cukup mudah ya. Kita next ya. Nah, soal nomor 4 ini berkaitan dengan pembagian akar. Kalau sebelumnya merupakan perkalian akar, nah soal nomor 4 ini merupakan pembagian akar. Sejatinya sama ya. Kalau misalkan ditulis ulang, tulis ulang dulu ya. Nah, sama seperti perkalian ya. Jadi angka yang di depan akar kita bagi dengan angka yang di depan akar ini ya. Nah, sehingga menjadi hasilnya adalah 3. Nah, kemudian angka di dalam akar kita bagi juga dengan angka yang di dalam akar, sehingga menjadi akar 2. Nah, jawabannya berarti adalah 3 akar 2 ya. Cukup mudah ya. Sama halnya seperti perkalian ya. Jadi angka yang depan akar dibagi dengan angka yang depan akar, kemudian angka yang di dalam akar dibagi dengan angka yang di dalam akar. Oke, kita next ya. Nah, ini sudah cukup kompleks soalnya ya. Soal nomor 5. Nah, di sini kita lihat ya, begitu banyak bentuk akar dalam bentuk perkalian maupun pembagian. Coba kita tulis ulang dulu ya. Akar 21 dikali 3 akar 6 dikali akar 20 per 2 akar 7 dikali akar 3 kali akar 10. Nah, kita kombinasikan dari pembahasan soal sebelumnya ya. Nah, di sini bisa kita bagi akar 20 dibagi akar 10, itu berarti sisanya tinggal akar 2. Ya, kemudian yang akar 6 kita bagi dengan akar 3, itu hasilnya adalah akar 2. Kemudian kita bagi lagi akar 21 dibagi akar 7, sisanya adalah akar 3, sehingga kalau kita tulis ulang kembali adalah ini akar 2 kali akar 2 itu adalah 2 ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ulang 3 dikali 2 kali akar 3 per 2. Nah,
bisa kita coret nih. Cus. Nah, sehingga hasilnya menjadi 3 akar 3 ya. Nah, ini merupakan yang paling sederhana ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Sekali lagi, kalau misalkan dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Cukup mudah ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Kita sudah sampai di soal nomor 5. Kita next ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini kita sudah masuk dalam bentuk merasionalkan akar. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Simak baik-baik ya. Nah, pertama kita tulis ulang dulu soalnya ya. 30 per 3 akar 5. Nah, kita bagi dulu ya. Seperti contoh sebelumnya, ini kita bagi sehingga hasilnya menjadi 10 per akar 5. Nah, lalu kita rasionalkan. Cara merasionalkan gimana? Nah, pertama kita tulis dulu garis panjang ya, garis panjang. Nah, kemudian kita tulis angka 10 nya. Nah, kalau merasional akar itu akarnya tidak boleh pada penyebut ya, sehingga akarnya kita cukup hilangkan aja. Nah, jadi tinggal 5 aja. Nah, akar 5 nya kita naikkan ke atas. Nah, seperti itu, sehingga bisa kita coret nih, nah menjadi 2 akar 5. Nah, ini jawabannya ya, berarti yang kita sudah masuk ke dalam soal merasionalkan akar. Oke, next ya. Nah, ini juga sudah masuk ke dalam soal merasionalkan akar. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Silahkan disimak baik-baik ya. Pertama, kita tulis ulang dulu soalnya ya. 4 per 2 plus akar 3 sama dengan, nah sama seperti soal sebelumnya, kita buat dulu garis panjang, lalu kita tulis ulang angka 4 nya. Nah, di sini yang harus menggunakan sedikit trik ya. Nah, triknya bagaimana? Misalkan soalnya ini tandanya adalah positif, nah, maka ketika akan dituliskan di pembilang itu menjadi negatif. Nah, berarti 2 min akar 3. Nah, untuk tipe penyebut sendiri selalu tandanya adalah dikurang. Nah, sehingga ini selalu dikurang bentuknya. Nah, lalu masing-masing angka tersebut ya, baik 2 maupun akar 3 masing-masing kita kuadratkan. Nah, berarti 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Nah, sehingga hasilnya menjadi 4. 2 dikurang akar 3, 2 kuadrat sendiri itu hasilnya adalah 4. Nah, dikurang, nah kalau akar, misalkan akar 7 dikalikan dengan akar 7 seperti contoh soal sebelumnya, berarti kita cukup mengalihkan saja kan ya, 7 kali 7. Nah, hasilnya adalah akar 49. Sementara akar 49 sendiri itu adalah 7, sehingga akar sebuah bilangan ya, kalau dikalikan dengan akar sebuah bilangan dengan angka yang sama, maka akan kembali lagi dengan angka tersebut. Nah, sehingga kalau akar 3 kuadrat itu kan sama aja akar 3 dikali akar 3.
atau akar 9. Akar 9 sendiri adalah 3. Jadi kalau misalkan akar 3 dikuadratkan dengan bilangan itu sendiri, nah, maka kembali lagi ke angka tersebut, yaitu 3. Nah, ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 2 dikurang akar 3 per 1. Nah, 1 sendiri apapun jika dibagi dengan 1 hasilnya bilangan itu ya, sehingga 4 kurung buka 2 dikurang akar 3. Nah, kita kalikan ke dalam, hasilnya adalah 8 min 4 akar 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, cukup mudah ya. Silakan jika terlalu cepat penjelasannya, diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami tekniknya ya. Oke, next. Oke, kita next ke soal nomor 8. Nah, sebenarnya sama ya tekniknya seperti soal sebelumnya. Coba kita tulis ulang dulu ya. 15 per akar 7 ditambah 2, berarti sama dengan, kita panjangin dulu nih garisnya, kita tulis ulang dulu 15 nya. Nah, di sini perlu kehati-hatian dalam menggunakan teknik sebelumnya. Di sini kita lihat soalnya itu adalah positif. Nah, sehingga ketika dituliskan di pembilang itu menjadi negatif ya. Akar 7 negatif 2. Nah, sementara di penyebutnya itu tetap dan selalu berbentuk kurang ya, atau negatif, kurang. Nah, kemudian kita cek lagi nih, kita cek lagi. Di sini kan dikatakan akar 7 ya, akar 7 angkanya di sini juga 2, sehingga masing-masing dikuadratkan tuh. Akar 7 nya dikuadratkan, nah kemudian 2 nya juga dikuadratkan ya, sama dengan, baru kita hasilkan ya masing-masing. 15 akar 7 dikurang 2 per akar 7 kuadrat sendiri seperti contoh sebelumnya, hasilnya adalah 7. Nah, jadi bilangan akar jika dikuadratkan maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri dikurang 4. Nah, sebelum kita kalikan ke dalam, kita hasilkan dulu penyebutnya ya. 15 akar 7 dikurang 2, hasilnya yang di bawah adalah 3. Ini bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 3 akar 7 dikurang 2. Ini kita kali ke dalam ya, kita kali ke dalam sehingga hasilnya menjadi 3 akar 7 min 6, yang A ya. Oke, cukup mudah ya. Kita next ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 9. Nah, sekali lagi jika melihat soal matematika, jangan menganggap langsung soal ini sulit. Sebenarnya kalau sudah memahami tekniknya, mau bentuk soalnya seperti apapun, insya Allah kita bisa kerjakan dengan mudah ya. Di sini coba kita tulis ulang dulu ya. 12 per akar 7 kurang akar 5. Nah, sama seperti contoh soal sebelumnya, kita buat dulu garis panjang, kita tulis ulang angka 12 nya. Di sini karena tandanya adalah negatif, berarti di pembilangnya menjadi positif ya, jadi positif. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, di penyebutnya
akan selalu tetap tandanya adalah kurang. Nah, sehingga masing-masing dari angka ini ya kita kuadratkan, berarti akar 7 kita kuadratkan, kemudian akar 5 pun kita kuadratkan ya, sehingga hasilnya adalah 12 kurung buka akar 7 ditambah akar 5 per 7 dikurang 5. Nah, sebelum kita kalikan ke dalam, sekali lagi kita hasilkan dulu penyebutnya ya. 12 akar 7 ditambah akar 5 per 2. Nah, kita coret ya, set. Nah, hasilnya adalah 6, sehingga 6 membuka akar 7 ditambah akar 5, baru kita kalikan ke dalam ya. Nah, hasilnya adalah tidak perlu dikalikan ke dalam karena opsinya tidak meminta untuk dikalikan ke dalam, berarti jawabannya adalah yang A. Alhamdulillah kita sudah sampai di soal nomor 9. Berarti selanjutnya adalah soal terakhir ya di pembahasan soal akar pangkat. Oke, next. Nah, ini soal nomor 10. Sekali lagi, kalau misalkan ketemu soal matematik, jangan langsung menganggap soal ini sulit. Insya Allah, bagaimanapun bentuk soalnya, tetap konsepnya sama ya. Coba kita kerjakan ya. Nah, terus ulang dulu. 10 per 2 akar 3 ditambah akar 7. Sama seperti contoh soal sebelumnya, kita tulis dulu garis panjang, kita tulis ulang angka 10-nya. Nah, lalu kita cek lagi bahwa di penyebutnya ini positif. Nah, itu artinya kita tuliskan di pembilangnya adalah negatif. Nah, berarti 2 akar 3 negatif akar 7. Nah, dan di penyebutnya tetap dan akan selalu tandanya adalah kurang ya. Nah, lalu kita cek nih, di sini angkanya adalah 2 akar 3 dan akar 7, jadi masing-masing kita kuadratkan. 2 akar 3 itu kita kuadratkan, kemudian akar 7-nya pun kita kuadratkan. Nah, baru kita hasilkan ya. Oke, kita tulis ulang lagi yang bagian atasnya atau pembilangnya. Nah, lalu kita hasilkan yang bawahnya. Nah, untuk 2 akar 3 kuadrat, jika kalian mengalami kebingungan dalam menemukan hasilnya, kita uraikan saja. Misalkan 2 akar 3 dikuadratkan. Nah, itu kan secara langsung sama aja 2 akar 3 dikalikan 2 akar 3. Nah, ini sama seperti contoh soal-soal sebelumnya. Angka di depan dikali angka di depan, akar dikali dengan akar. Angka depan kali dengan 8 berarti 2 kali 2 4. Nah, akar dikali akar 3 dikali akar 3 berarti akar 9. Sementara akar 9 itu adalah 3, sehingga 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, artinya 2 akar 3 kuadrat itu hasilnya adalah 12 ya. Nah, berarti 12 dikurang akar 7 kuadrat itu adalah 7. Nah, sebelum kita mengalihkan ke dalam, kita hasilkan dulu penyebutnya ya. 10 2 akar 3 dikurang akar 7 per 5. Nah, kita coret nih. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, berarti 2 kurung buka 2 akar 3 kurang akar 7. Nah, ini bisa kita kalikan ke dalam ya. Nah, hasilnya adalah 4 akar 3 min
2 akar 7. Jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, silakan sekali lagi jika dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit dari konsep akar pangkat ini. Oke, karena ini merupakan soal terakhir, mungkin cukup ya pembahasan soal pada sesi akar pangkat ini. Tapi sebelum itu, jika nanti dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada soal yang mesti dibahas, silahkan dikirim ke email yang tertera di deskripsi box. Jika ada saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini, klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Oke, terima kasih.